Halo teman-teman pejuang KSN, selamat datang di video pembelajaran astronomi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu topik penting dalam memahami alam semesta, yaitu bintang. Bintang bukan hanya titik cahaya di langit, tetapi objek luar angkasa yang kompleks, memancarkan energi melalui reaksi fusi nuklir dan mengalami proses evolusi yang panjang. Materi ini sangat relevan dalam persiapan kompetisi Sains Nasional atau KSN bidang astronomi karena mencakup spek struktur, pembangkitan energi, transfer energi, hingga evolusi bintang dan aplikasinya dalam kehidupan kita. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Dalam mempersiapkan untuk kompetisi Sains Nasional atau KSN bidang astronomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Faiza Kipti Lambo dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberuntungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Di materi bintang terdapat 4 subbab, yaitu pertama adalah persamaan struktur bintang, kedua adalah pembangkitan energi dalam bintang, ketiga adalah transport energi, keempat adalah evolusi bintang, kelima adalah bintang ganda, keenam adalah bintang variabel, dan yang terakhir adalah gugus bintang. Sebelum itu, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minnas solihin. Amin. Kedua adalah konveksi, transfer energi melalui perpindahan gas-gas. Dan yang ketiga adalah konduksi, transfer energi melalui tumpukan elektron-elektron. Lalu, materi yang keempat adalah evolusi bintang. Evolusi bintang dapat sangat bergantung dengan massa. Semakin besar massa, maka semakin pendek usia bintang. Penggambaran singkatnya kira-kira seperti ini. Lalu materi yang kelima adalah bintang ganda. Bintang ganda merupakan sistem bintang yang terdiri atas dua buah bintang yang terikat satu sama lain. Bintang ganda dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama bintang ganda visual, sistem bintang ganda yang tampak terpisah sebagai dua bintang dengan menggunakan teleskop. Parameter yang dapat diperoleh oleh observasi adalah spasi sudut rata-rata per paralaks pangkat 3 sama dengan M1 plus M2 periode yang dikuadratkan. Lalu yang kedua adalah bintang ganda astrometrik. Sistem bintang ganda yang diidentifikasikan melalui pengamatan sistem bintang dari waktu ke waktu. Contohnya adalah bintang siklus dengan gambar seperti ini. Dan yang ketiga adalah bintang ganda spektroskopi. Sistem bintang ganda yang diidentifikasikan melalui pergeseran garis spektrum beraturan, parameter yang diamati oleh kecepatan radial dan periode, atau M2 sin I pangkat 3 per M1 plus M2 pangkat 2 sama dengan V1 pangkat 3T per 2 VG. Lalu yang keempat adalah bintang ganda gerhana. Sistem bintang ganda gerhana adalah sistem bintang ganda yang diidentifikasikan melalui penurunan cahaya kurva ketika bisa satu menutupi bintang yang lain. Terdapat syarat iklinasi dalam bintang ganda, di mana iklinasi untuk terjadinya bintang ganda gerhana harus lebih besar dari iklinasi yang dapat didapatkan dari persamaan cos I sama dengan R1 plus R2 per A. Lalu yang keempat adalah bintang variabel. Bintang variabel adalah bintang cahaya yang kita terima berubah-ubah. Bintang variabel paling umum dan paling banyak dikenal oleh Olimpian adalah bintang variabel pulsasi. Contoh bintang variabel pulsasi adalah yang pertama, variabel Decta Cluti, kedua variabel RR Lyrae, yang ketiga adalah variabel Cepheid, dan keempat adalah variabel Miraceti. Bintang variabel pulsasi yang paling dikenal adalah delta Cepheid karena memiliki hubungan periode luminositas magnitudo mutlak dengan persamaan MV sama dengan dalam kurung min 2,43 plus minus 0,12 tutup kurung buka kurung log 10 P min 1 tutup kurung buka kurung 4,0,5 plus minus 0,02 tutup kurung.
Persamaan di atas bergantung dengan filter dan jenis bintang CP. Terdapat tipe 1 dan tipe 2. Biasanya bintang CP digunakan untuk mengetahui jarak dengan menghubungkan dengan modulus jarak. Lalu selanjutnya adalah gugus bintang, gugus terbuka, dan gugus bola. Perbedaan gugus terbuka dengan gugus bola adalah gugus terbuka bentuknya tidak teratur, jumlah anggotanya adalah 100 sampai 1000, banyak debu dan gas antar bintang, dominasi bintang-bintang muda, metalitas tinggi, dan tersebar di piringan galaksi. Lalu gugus bola dengan ciri-ciri bentuk simetri bola, jumlah bola adalah 105 sampai 106, sedikit debu dan gas antar bintang, dominasi bintang tua, metalitas rendah, dan biasanya berada dekat pusat atau halo galaksi. Contoh diagram HR open cluster seperti ini. Contoh diagram HR globular seperti ini. Setelah kita memahami materi, kita akan lanjut ke contoh soal. Singgi merupakan astronom yang mempelajari pelakuan bintang-bintang berevolusi lanjut. Suatu hari, profesornya menyuruh mengamati lubang hitam. Bagaimana Singgi tahu keadaan lubang bintang tersebut? A. Karena radiasi elektromagnetik yang dipancarkan lubang hitam dapat diamati secara kasat mata. B. Karena medan magnet gravitasi lubang hitam sangat besar sehingga menyebabkan efek pasang surut di bumi. C. Karena radiasi bintang-bintang sekitarnya memanasi lubang hitam sehingga lubang hitam dapat diketahui. Dan D adalah dari pengaruhnya pada objek-objek sekitarnya, dan E adalah sebenarnya lubang hitam itu tidak ada. Jawabannya adalah D, dengan pembahasan yang paling mungkin untuk mengetahui keberadaan lubang hitam dengan melihat pergerakan benda-benda di sekitarnya. Benda-benda di sekitarnya lubang hitam akan memiliki orbit yang aneh. Soal nomor 12. Berikut adalah tahapan evolusi bintang yang memiliki massa 1989 massa matahari, yaitu A. Katai putih, raksasa merah, diri utama, dan protostar. B adalah raksasa merah, supernova, diri utama, neutron, dan protostar. C adalah protostar, diri utama, raksasa merah, dan katai putih. D adalah protostar, diri utama, raksasa merah, dan supernova. E adalah protostar, diri utama, raksasa merah, dan bintang neutron. Jawabannya adalah C, dengan pembahasan untuk bintang dengan massa 1,98 massa matahari, maka akan memiliki kisah hidup yang hampir sama dengan matahari, yang kira-kira tahapannya adalah protostar, deret utama, raksasa merah, dan katai putih. Soal nomor 13. Sepasang bintang ganda di langit diketahui memiliki perbandingan 2:3, maka perbandingan yang tepat adalah A. Perbandingan jarak bintang 1 dengan bintang 2 ke pusat massa adalah 2:3. B adalah perbandingan jarak bintang 1 dengan bintang kedua ke pusat massa adalah 4:9. C adalah perbandingan jarak bintang 1 dengan bintang 2 ke pusat massa adalah 9:4. D adalah perbandingan jarak bintang 1 ke bintang 2 ke pusat massa adalah 3:2. E adalah perbandingan jarak bintang 1 dengan bintang 2 ke pusat massa adalah 8:27. Jawabannya adalah D. Dengan pembahasan, ingat persamaan kebalikan, yaitu A1 per A2 sama dengan M2 per M1. Massa yang besar lebih dekat ke pusat massa daripada massa yang lebih kecil. Soal nomor 14. Evan adalah astronom yang mengamati bintang ganda. Suatu hari, ia melakukan pengamatan di Observatorium Borska dengan survei bintang ganda. Pada pengamatan tersebut, Evan mendapatkan bahwa bintang yang ia tuju tidak terdeteksi bintang ganda. Padahal dari hasil pengamatan astronom-astronom sebelumnya menunjukkan bahwa bintang tersebut adalah bintang ganda. Jika tidak ada kesalahan instrumental, dari posisi bintang sudah dipastikan benar. Yang Evan dapat lakukan adalah kecuali A adalah mengamati teleskop yang diameternya lebih besar agar dapat mengamati lebih kecil dari lagi jarak pisah kedua bintang. B adalah mencoba mengamati bintang dari waktu ke waktu dan mencatat posisi bintang. C adalah melakukan pengamatan dengan pengukuran stetoskopi. D adalah mengamati CCD dengan kamera yang lebih peka. E adalah mengamati teleskop yang diameternya lebih besar dan melakukan pengamatan teleskopi. Jawabannya adalah D. Dengan pembahasan, mungkin bisa saja mengamati kamera yang baik, tapi permasalahannya bukan itu. Dalam soal dikatakan semua instrumental baik dan layak. Persoalan yang dihadapi kita tidak bisa memisahkan bintang ganda tersebut. Soal nomor 15. Alif mengamati sebuah bintang dan menemukan keanehan. Dalam pengamatannya, yang dilakukan ditentukan adanya penurunan intensitas cahaya hingga 10 kurang dari magnitudo. Apa yang Alif simpulkan dari pengamatan ini?
A adalah kemungkinan bintang tersebut adalah bintang ganda gerhana. Ketika salah satu komponen menutupi komponen lain, maka akan terjadi penurunan cahaya bintang. B adalah kemungkinan bintang tersebut adalah bintang ganda astrometri. Ketika salah satu komponen menutupi komponen lain, maka akan menjadi penurunan cahaya bintang. C adalah kemungkinan bintang tersebut adalah bintang ganda teleskopi. Ketika salah satu komponen tersebut menutupi komponen yang lain, maka akan terjadi penurunan cahaya bintang. D adalah kemungkinan bintang tersebut adalah bintang ganda visual. Ketika salah satu komponen menutupi komponen yang lain, maka akan terjadi penurunan cahaya bintang. Dan E adalah kemungkinan bintang tersebut adalah peristiwa transit exoplanetary. Ketika planet melintasi di depan bintang, maka akan menurunkan cahaya bintang. Jawabannya adalah E, dengan pembahasan sebagai berikut. Penurunan cahaya terlalu kecil, kemungkinan itu adalah exoplanet. Soal nomor 16. Eko mengamati pergeseran Doppler dari sepasang bintang ganda. Dari pengamatan tersebut didapatkan pergeseran Doppler maksimum pada garis Blamer sebesar 0,2 angstrom. Dari keterangan tersebut, Eko sedang mengamati bintang ganda dengan kecepatan titik-titik. A adalah visual 9,14 km per second, B adalah teleskopi 9,14 meter per second, C adalah astrometri 9,14 meter per second, D adalah teleskopi 9,14 km per second, dan E adalah astrometri 9,14 km per second. Jawabannya adalah D. Jika Eko mengamati pergeseran Doppler sebuah bintang ganda, maka Eko sedang mengamati bintang ganda teleskopi. Kecepatan radial dapat diperoleh dengan Doppler. Total lambda per lambda awal sama dengan VR per C, dengan nilai lambda awal adalah 6563 angstrom. Soal nomor 17. Bisa mengamati periode bintang Cepheid pada suatu gugus bintang dengan teleskop yang berada di Tai National Observation di Chiang Mai. Bisa mengumpulkan sebuah data periode bintang Cepheid dan menemukan hubungan magnitudo mutlak dengan periode adalah sebagai berikut. M sama dengan min 2,8 log P min 1,43. Suatu hari, Rose menggunakan hubungan yang digunakan Lisa untuk mengamati jarak sebuah gugus bintang. Rose mengukur bintang Cepheid di gugus tersebut memiliki periode 10 hari. Berapakah jarak gugus tersebut diukur dari bumi jika diketahui magnitudo semuanya adalah 2 magnitudo? A adalah 5 PC, B 10 PC, C 15 PC, D 20 PC, dan E adalah 25 PC. Jawabannya adalah E. Dengan pembahasan, carilah magnitudo mutlak dengan persamaan tersebut. P dalam suatu satuan hari didapatkan magnitudo mutlak adalah minus 1,43. Lalu mencari jarak dengan modulus jarak. M kecil kurang M besar sama dengan minus 5 plus 5 log D. Maka akan mendapatkan jaraknya yaitu 25 PC. Soal nomor 18. Perhatikan gambar ini. Pilihlah pernyataan yang tepat mengenai gambar ini. Diagram HR dari gugus bola. Perhatikan gambar ini. Pilihlah pernyataan yang tepat mengenai gambar ini. A adalah diagram HR dari gugus bola, B adalah diagram HR dari bintang-bintang galaksi kita, C adalah diperkirakannya di gugus tersebut masih ada perbentukan bintang-bintang, dan D adalah kita dapat menemukan gugus tersebut di halo galaksi. E jumlah bintang di gugus tersebut sampai 106 bintang. Jawabannya adalah C, di mana gambar tersebut adalah gambar diagram HR gugus terbuka. Di dalam gugus terbuka masih di kemungkinannya ada pembentukan bintang-bintang. Lalu nomor 19, lanjutan seperti soal nomor 18. Dari lingkaran merah, apa yang kita dapat tentukan dari gambar daerah tersebut? A adalah umur gugus bintang, B metalitas, C tahap evolusi bintang dalam gugus, D jarak, dan E adalah tidak ada. Jawabannya adalah A, dengan pembahasan sebagai berikut. Hal yang dapat secara langsung ditentukan dari daerah lingkaran merah tersebut adalah umur gugus bintang tersebut. Daerah yang dilingkari merah adalah titik belok. Lalu soal nomor 20. Dua bintang ganda memiliki radius masing-masing 3 dan 5 radius matahari. Separsi sudut kedua bintang dan paralel sistem adalah 0,01 dan 0,2. Berapa inklinasi bintang ganda tersebut agar tidak menjadi bintang ganda gerhana?
A 56 derajat, B 30 derajat, C 45 derajat, D 72 derajat, dan E adalah 90 derajat. Jawabannya adalah B, dengan pembahasan sebagai berikut. Kita cari terlebih dahulu jarak pisah kedua bintang. Jarak sistem di mana D sama dengan 1 dibagi P sama dengan 5 parsec, di mana sama dengan 1,543 dikali 10 pangkat 14 km. Jarak pisah kedua bintang adalah alfa sama dengan A dibagi D, maka A sama dengan alfa dikali D, hasilnya 7,48 dikali 10 pangkat 6 km. Inklinasi maksimal agar bintang tidak menjadi bintang ganda gerhana adalah kosinus I sama dengan R1 ditambah RI dibagi A. Lalu I sama dengan 40,53 derajat. Wah, berdasarkan materi tentang bintang tadi, kita sudah bahas. Jadi tahu ya apa itu persamaan struktur bintang, pembangkitan energi dalam bintang, transfer energi, evolusi bintang, bintang ganda, bintang variabel, gugus bintang. Mereka dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari seperti penentuan jarak dan navigasi, pemahaman reaksi fusi untuk energi masa depan, penerapan stetoskopi, dan fotometri dalam teknologi, dan juga pengembangan teleskop dan instrumen astronomi, dan lain-lain. Ternyata astronomi sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Bagaimana? Ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita rajin berlatih. Maka dari itu, jangan lupa belajar dan berlatih, serta banyak baca buku ya. Sekian pembahasan dari saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.